Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan? Mudah-mudahan selalu bahagia ya. Oke, di video singkat kita kali ini Kevin akan cek ya sahabat kebahagiaan untuk seseorang yang selalu cemburu sama kamu, selalu menyalahkanmu. Sebenarnya dia itu ada apa? Kenapa dia cemburuan banget dan selalu menyalahkanmu? Kita akan cek bersama-sama. Sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya sahabat kebahagiaan. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau mungkin juga akan terjadi. Dan selalu bijaksana ketika kalian nonton video ini. Ada apa sih dengan dia yang selalu cemburu dan menyalahkanmu? Oke, kita akan cek. Ini adalah energinya dia yang selalu cemburu sama kamu dan selalu nyalahin kamu. Gak seneng kan sahabat kebahagiaan kalau disalahin, dicemburuin sih ada nilai plusnya lah. Tapi kalau udah dicemburuin, disalahin, ternyata tidak terjadi apa-apa, wah. Kita akan cek ya untuk energinya dia. Sebenarnya ada apa dengan dia? Kenapa dia bisa seperti ini cemburu sama kamu? Oke, ada kartu Four of Cups sahabat kebahagiaan. Four of Cup-nya ini ada seseorang yang duduk melamun ya di bawah pohon, dan ada tawaran cup di sini nih berkaitan dari energi emosionalnya dia sahabat kebahagiaan. Ternyata di balik kata-katanya dia yang cemburu dan menyalahkanmu, ada sesuatu hal yang menawarkan diri dia untuk ngejalin sebuah hubungan. Kita ingat ya sahabat kebahagiaan, kata-kata adalah cerminan jiwa kamu. Kata-katamu adalah cerminan jiwa kamu. Ketika dia menuduh tanpa alasan, menyalahkan kamu tanpa alasan, ini ada sesuatu hal di dalam diri dia. Ternyata ada orang lain di luar sana yang notabene ini menawarkan sebuah hubungan sama dia, tapi dia belum bisa menerima dan masih mempertimbangkan segala sesuatunya. Oke, ternyata ada orang yang mendekat ke diri dia ya sahabat kebahagiaan, tapi dia belum bisa mengambil keputusan apapun ya terhadap tawaran cinta tersebut. Sehingga yang dia rasa adalah dilemanya dia itu tidak bisa mengendalikan emosional dan kemudian menyalahkan sahabat kebahagiaan atau cemburu kepada sahabat kebahagiaan tanpa sebab dan akibat. Dan itulah yang membuat sahabat kebahagiaan tuh ngerasa aneh. Ini orang kenapa sih, kesetanan apa sih? Gue gak ngapa-ngapain, gue gak ngejalin hubungan dengan siapapun. Kenapa lu mesti cemburu dan selalu nyalahin gue? Gue tuh udah berusaha untuk sebaik mungkin, tapi dia boro-boro ngertiin kamu. Yang Kevin lihat memang orang ini memang lagi dilema banget ya. Dan Four of Cup ini tentang stagnasinya dia. Ketika dia berada di kondisi dilema seperti ini, mempertimbangkan dan memikirkan sesuatu, tapi nggak bisa diambil apapun. Inilah yang membuat diri dia tuh menjadi bosan di dalam ngejalin hubungan sama kamu. Oke. Hubungan itu memang ada naik turunnya ya sahabat kebahagiaan, ada suka ada dukanya, ada semuanya lah kumpul di situ kalau itu adalah hubungan cinta. Dan Kevin lihat memang dia memang sedikit bosan ya dengan sahabat kebahagiaan. Kenapa bosan? Karena momen tahap cinta new love kalian tidak diulang kembali. Oke, membahas tentang tahap cinta itu ada 5 ya sahabat kebahagiaan, bisa cek di videonya Kevin tentang tahap cinta. Dia memang merindukan tentang fase tahap pertama cinta, yaitu new love bersama diri sahabat kebahagiaan. Makanya terkadang dia itu kayak orang PMS gitu ya sahabat kebahagiaan, gak jelas marah-marah. Oke, ada kartu Justice. Ternyata bener kan sahabat kebahagiaan, ada sebuah tawaran cinta di sini, tapi dia belum bisa memutuskan. Justice di sini dia berusaha untuk memutuskan sesuatu dari apa yang menjadi pikirannya dia, dari apa yang menjadi beban pikirannya, tapi ternyata nggak bisa ya. Sebenarnya dia masih mencintai kamu sih, cuma rada bosan sedikit. Kenapa rada bosan? Karena hubungan kalian itu kurang bisa mendapatkan sebuah perhatian khusus, yaitu deep talk ya sahabat kebahagiaan ya. Membahas hal-hal yang sifatnya adalah deep, terutama antara diri kamu dengan dia itu penting. Jadi luangkan waktu kamu bersama pasangan kamu untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan yang lebih dalam lagi terkait hubungan ini, agar kalian itu bisa merasakan kembali momen bulan madu kalian atau di fase tahap new love kalian ya. Dan setelah itu sahabat kebahagiaan bisa merasakan bahwa dirinya kamu itu bisa stay terus berada di samping dia. Karena Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan, orang ini nih bisa mengindikasi gantungin kamu, gak ngambil keputusan apapun, tapi masih butuh kamu. Ini dia. Cemburunya itu cemburu di luar nalar sih sahabat kebahagiaan, karena
cemburunya itu terkadang tanpa alasan, yang membuat kamu tuh bertanya-tanya, kamu itu kenapa guys, kamu itu kenapa. Oke, selanjutnya ada energi apa? Ada energi The Fool kan, sahabat kebahagiaan. Oke, The Fool ini adalah kecerobohannya dia ya, bahwa dirinya dia tuh belum bisa, istilahnya adalah berpikir secara dingin, padahal dia itu pintar loh sahabat kebahagiaan. Kalau kita lihat ya, kita cermati ya, perjalanan hidup dia bersama diri sahabat kebahagiaan itu memang panjang. Dia itu sebenarnya orang pintar, dia tuh pintar dalam artian orangnya itu logik ya, bukan orang pintar nanti kalian salah persepsi dia adalah dukun atau apa, bukan. Dia pintar, dia logik di situ. Tapi permasalahan ini yang berkaitan dari dilema cintanya dia itu, dia tidak bisa mengendalikan dan terkadang berbuat ceroboh terhadap diri sahabat kebahagiaan. Nah, kecerobohan inilah yang dia keluarkan adalah bentuk dari rasa cemburu dan terkadang menyalahkan kamu. Dia sadar yang dia lakukan ini, dia sadar, tapi karena ada sesuatu hal yang mengganjal dirinya, dia ngalami kebosanan dalam cinta, akhirnya melampiaskannya itu sama sahabat kebahagiaan. Oke, The Fool itu juga bisa mengindikasi artinya adalah si bodoh ya. Dia bodoh seperti itu. Oke, ternyata sahabat kebahagiaan ada Six of Swords. Pikirannya dia itu sebenarnya itu pengen sama kamu itu ngejalanin hari-harinya tanpa penuh dengan tekanan. Sebenarnya yang bikin tekanan itu dia, tapi dia sendiri yang ngerasa bahwa aduh, tekanannya itu datangnya dari kamu. Padahal dia sendiri loh, dia yang cemburu tanpa alasan, dia yang selalu memberikan tekanan sama kamu. Tapi di dalam kepalanya dia tuh, aku harus move dari kisah ini sama kamu, tapi aku pengen kamu ngikutin aku terus. Ini udah egonya udah muncul banget ya sahabat kebahagiaan. Ya pikirannya ruwet dibikin sendiri ya, karena apa, dia itu mengalami sisi kebosanan, tidak melakukan sebuah deep talk dengan sahabat kebahagiaan. Akhirnya apapun yang kamu utarakan di mata dia, apapun yang kamu utarakan, yang didengar dia itu serba salah. Kamu serba salah di diri dia. Memang dia menginginkan sebuah perjalanan atau sebuah perpindahan fase, dan perpindahan fasenya adalah ketika dia berada di kondisi yang uring-uringan. Dia berada di kondisi bahwa selalu cemburu sama kamu, artinya orang ini pengen didengarkan dan pengen melakukan deep talk sama kamu. Ciptakan sebuah momen saja sahabat kebahagiaan, karena dia bisa tambah stres, tambah pusing. Oke, selanjutnya ada kasus Seven of Wands ya. Selain itu sebenarnya hubungan ini memang masih tetap bisa dijaga sahabat kebahagiaan. Ada kalanya kamu menyelamatkan sisi mentalnya dia, mental pikirannya dia itu memang lagi kacau banget. Ya kamu memang, kalau misalnya kamu masih mencintai diri dia, pertahankan hubungan ini, lakukan deep talk ya, biar kalian ini bisa saling memahami. Kalau berkaitan dari memahami, dia bisa memahami kamu kok. Buktinya aja ada sebuah tawaran cinta, tapi dia belum menerima dan menolak ya. Artinya dia masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki segala sesuatunya sama sahabat kebahagiaan. Dan dia masih cinta kamu gak sih? Oke, Strength dan ada kartu Ten of Swords. Ya, masih ada cinta sama kamu, mencoba untuk tabah dan bertahan di sini, tapi sebenarnya dirinya dia tuh ngerasa kurang puas dalam cinta ya, masih ngerasa sakit gitu, kurang puas karena momen-momen kebersamaan kalian itu berada di titik jenuh, cemburu tanpa alasan dan selalu menyalahkanmu. Ini kalau misalkan udah levelnya itu udah toksik banget, sahabat kebahagiaan juga harus sadar ya, bukan lagi sabar ya. Berhadapan dengan orang yang toksik itu bahaya banget di tahun 2023. Yang toksik memang harus disapu, tapi kalau misalkan sahabat kebahagiaan punya intuisi yang kuat, oh ini bisa diperbaiki, oh kok dia bisa diperbaiki karena aku tahu dia itu seperti apa, dia kayak gini, pasti ada alasan kenapa dia bisa cemburu walaupun tanpa alasan yang jelas. Ya dia memang butuh didengarkan, kalian memang membutuhkan waktu untuk deep talk. Tapi kalau misalkan ini adalah si toksik yang membuat kamu wah geram banget ya, ada cara untuk bisa keluar dari orang-orang yang toksik ya sahabat kebahagiaan. Kevin punya tips. Tipsnya adalah yang pertama adalah sadari bahwa seorang toxic people ini tidak bisa diubah, karena itu sudah menjadi karakter dia ya sahabat kebahagiaan. Karena ini adalah habit ya, adalah habit atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Ketika orang itu toxic, melakukan segala sesuatunya diulang-ulang, ini udah menjadi habitnya dia. Dan sahabat kebahagiaan juga harus tahu, menyadari bahwa ini toxic, ini hubungan toxic. Kemudian yang kedua sahabat kebahagiaan, putuskan hubungan dan koneksi apapun dengan seseorang yang toksik. Ingat, sekali toksik selamanya akan toksik.
Berbahaya banget loh sahabat kebahagiaan kalau misalkan kamu tidak bisa memutuskan sebuah hubungan dengan orang-orang yang toksik, karena rata-rata orang toksik itu adalah tipe orang yang narsistik ya. Kalau udah tipe orang narsistik, ini akan menyerap energi orang-orang yang empati. Kalau kamu adalah tipe orang yang empati, gampang banget ketarik nih, energi kamu dibuang sia-sia sama si narsistik dan si toksik itu. Putuskan hubungan, apapun koneksinya kamu dengan dia, karena toksik itu nggak baik ya, nggak baik buat mental kita. Dan sahabat kebahagiaan ini berani untuk berkata tidak di dalam otak kamu jika kamu ini berhadapan dengan seseorang yang toksik. Berani berkata tidak dalam diri kamu. Ini kamu harus punya pendirian ya sahabat kebahagiaan. Jika tidak setuju dengan dia, katakan aku tidak setuju. Jika tidak suka dengan dia, katakan aku tidak suka. Jangan bertahan di dalam sebuah hubungan toksik. Kemanapun kalian pergi, yang namanya toksik yang dilakukan berulang-ulang itu udah menjadi habitnya dia, dan itu sudah menjadi karakternya dia, susah diubah. Ingat ya sahabat kebahagiaan, kita tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain itu adalah kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, dia selamanya akan seperti itu. Tapi kalau udah toksik dibawa sampai di tahun ini, sahabat kebahagiaan bisa kewalahan ya. Dan yang keempat, untuk cara keluar dari orang-orang yang toksik ini adalah bekerjalah di balik layar. Jangan tunjukkan status kamu termasuk di sosial media untuk membuka celah dia masuk untuk mencelakai kamu atau apa. Ya kalau misalkan kamu berhadapan dengan toksik, nggak usah bikin status apapun. Pasti itu akan dijadikan sebuah celah untuk dia menyalahkan kamu, atau mungkin juga membuat hal-hal aneh tentang diri kamu di situ. Ya lebih baik kalau misalkan udah toksik banget, sahabat kebahagiaan, bekerjalah di balik layar bagaimana kamu menyusun strategi untuk keluar dari di sini. Walaupun dia orang yang kamu cintai, tapi ketahuilah yang namanya toksik itu udah karakter, toksik itu adalah habit, toksik itu udah istilahnya adalah udah menjadi karakter yang banget. Jadi sahabat kebahagiaan memang harus keluar dari hubungan-hubungan yang toksik. Kalau kamu masih terus-terusan bersama hubungan yang toksik, ya apakah kamu mau ngejalin hubungan sebagai hubungan karmic relationship sampai bertahun-tahun, dan itu nggak nyaman banget loh sahabat kebahagiaan. Hubungan karmic relationship yang di dalamnya ada toxic itu hubungan tanpa ujung, saling menyakiti dan saling membuat hubungannya itu tidak bisa melepaskan satu sama lain. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan singkat kita kali ini. Dan apapun bacaannya Kevin ini mudah-mudahan bisa memberikan sebuah motivasi untuk kalian. Kalau misalkan dia cemburu tanpa alasan dan selalu menyalahkanmu, tapi kamu masih yakin ya bahwa ini bisa diperbaiki, lakukan sebuah deep talk sama dia. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.